Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang kajian ilmu sejarah. Ini mata pelajaran sejarah peminatan di bab 2 kelas 10. Yang isinya antara lain adalah 1. Ruang lingkup sejarah. Kedua, pola pikir sejarah. Ruang lingkup sejarah ini terdiri dari 4 kajian. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Sedangkan pola pikir sejarah terdiri dari 4 juga, yaitu diantaranya pertama konsep diakronik, yang kedua konsep sinkronik, yang ketiga adalah konsep periodisasi, yang keempat adalah konsep kausalitas. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai yaitu tentang ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu yang akan kita bahas adalah pertama tentang ruang lingkup sejarah. Apa yang terjadi sejarah sebagai ilmu? Kita lihat pengertian sejarah dulu. Bahwa pengertian sejarah ini ada beberapa tokoh yang mengutarakan tentang pengertian sejarah. Di antaranya adalah Herodotus, Ibnu Khaldun, Taufik Abdullah. Di situ sebenarnya para tokoh ini menjelaskan berbagai pengertian yang intinya hampir sama. Herodotus mengatakan bahwa masyarakat adalah merupakan bagian dari peradaban. Kemudian, berkembangnya sejarah ini punya tujuan yang pasti, seperti garis lingkar, jadi akan kembali bertemu. Menurut Ibnu Khaldun, juga tidak lepas dari manusia dan peradaban. Kemudian terjadinya ada perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Taufik Abdullah juga mengutarakan bahwa manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Artinya bahwa ketika tokoh ini sudah mengutarakan manusia dan peradaban itu sangat berkaitan erat. Kemudian juga ada tokoh seperti Sartono, Muhammad Ali, kemudian R.G. Galingway. Ini juga telah menguraikan tentang yaitu pengertian sejarah. Sartono menjelaskan sejarah dalam arti subjektif. Berarti kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran. Nah, Muhammad Ali juga begitu. Muhammad Ali, sejumlah perubahan kejadian dan yang nyata. Kemudian ilmu yang memiliki sebuah perubahan. Kemudian menurut Eric Collins, sejarah sebagai penyelidik, yaitu manusia pada masa lampau. Pada dasarnya bahwa pengertian sejarah menurut 6 tokoh ini, pengertiannya adalah manusia mempunyai peranan utama, yaitu terhadap ilmu sejarah. Kita masuk ke ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Dalam ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, yang pertama bersifat empiris. Kemudian mempunyai objek.
pelaku ya. Objek-objek itu siapa yang akan dijadikan sebagai objeknya untuk penelitian. Kemudian mempunyai teori. Kemudian mempunyai generalisasi dan mempunyai metode cara. Berikutnya, kegunaan sejarah sebagai ilmu. Nah, kegunaan sejarah sebagai ilmu diantaranya adalah kegunaan secara intrinsik dari dalam. Sejarah sebagai ilmu, pertama. Yang kedua adalah sejarah sebagai pernyataan, pendapat, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, dan sejarah sebagai profesi. Ya. Jadi mempunyai ilmu ini adalah bahwa sejarah ini sangat penting berhubungan dengan keilmuan yang harus dipelajari, yang harus dicari. Itu sebagai ilmu. Kemudian sejarah sebagai pernyataan atau pendapat. Bahwa sejarah sebagai pernyataan atau pendapat bahwa pola pikir manusia itu sangat digunakan untuk mencetuskan sebuah peristiwa. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah. Kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Jadi masa lampau ini adalah merupakan dasar untuk melanjutkan peristiwa yang akan datang. Bagaimana masa lampau ini adalah dasarnya? Karena masa lampau ini adalah merupakan pengalaman yang berharga bagi pelaku. Kemudian sejarah sebagai profesi. Sejarah sebagai profesi ini adalah biasa yang dilakukan oleh manusia. Hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah manusia yang melahirkan. Kemudian kegunaan sejarah intrinsik. Sejarah sebagai pendidik moral. Artinya bahwa sebagai pendidik moral di sini adalah etika yang dilakukan oleh ilmu sejarah. Etika-etika dalam perilaku manusia yang dibenahi. Kemudian sejarah sebagai pendidik penalaran. Artinya bahwa sejarah itu adalah dengan pola pikir yang jelas, yang nyata. Kebenarannya itu adalah jelas. Kebenarannya itu adalah nyata. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidik politik. Bahwa setiap pendidik politik ini adalah berhubungan dengan kepemerintahan yang ada dan terjadi di sebuah bangsa atau negara. Maka setiap negara mempunyai sebuah sejarah politik masing-masing yang berbeda. Sehingga akan melahirkan berbagai macam nama, berbagai macam paham, di mana paham ini yang diikuti oleh sebuah negara. Kemudian sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Bahwa artinya adalah semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini bisa dilakukan melalui sebuah peristiwa. Kemudian pendidikan perubahan. Nah, artinya bahwa perubahan ini sebuah sejarah peristiwa itu merubah sikap kehidupan manusia. Baik muncul secara tiba-tiba maupun secara bertahap. Nah, perubahan itu bisa ke arah yang baik dan perubahan itu bisa arah yang jelek. Kemudian yang terakhir, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Artinya bahwa masa depan ini bisa ditentukan oleh masa yang lalu. Artinya masa lalu itu adalah sebagai acuan untuk melakukan kehidupan manusia pada masa yang akan datang. Nah, itulah sebagai dasar daripada kegunaan sejarah. Yang berikutnya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Nah, menurut tokoh Nugroho Susanto, Noto Susanto menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut adalah fungsi rekreatif. Artinya situs sejarah dapat menjadi sarana rekreasi, hiburan, ya, sama hiburan. Selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku, boleh dengan menggunakan data perpustakaan,
yang ditulis oleh para pelaku atau para tokoh yang melakukan peristiwa tersebut. Yang kedua, fungsi inspiratif. Kisah sejarah dapat memberikan inspirasi. Artinya, yaitu pola pikir, pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian, sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa atau nation building dan mendorong dedikasi sebagai sebuah bangsa untuk berjuang. Dan yang ketiga, fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran yang lain. Nah, itulah tentang kegiatan ilmu sejarah. Demikian untuk fungsi sejarah sebagai ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.